Anak laki-laki ini suka mengasah pisau sejak masa kecil. Juga tak tahu ada hobi yang aneh apapun. Ibunya membawa dia untuk bertemu dengan dokter psiko. Dokter memberikan sebuah foto supaya dia melihat dan kemudian bertanya dia melihat apa dalam foto itu. Dia berkata dia melihat sepasang tangan yang indah. Dokter sangat terkejut. Dia bertemu dengan ibu dan bertanya apakah anak laki-laki itu pernah dianiaya di rumah. Sarah tahu bahwa dia belum pernah memukul anaknya sebelumnya. Jadi setelah pulang ke rumah dia segera memarahi suaminya. John merasa tidak adil. Meskipun dia dianiaya sejak masa kecil, itu tidak berarti dia akan menganiaya anaknya. Sarah berpikir lagi, memang benar bahwa John tidak memiliki kecenderungan kekerasan. Mereka tidak memperhatikan tentang hal ini, kemudian tidur saja. Tapi pada tengah malam, gonggongan anjing yang terus-menerus membangunkan Sarah dari tidurnya. Dia pelan-pelan bertahap ke kamar tidur anaknya maka menemukan dia memimpi buruk. Mulutnya menggumamkan suara-suara aneh yang dia tidak mengerti. Jadi Sarah mengambil tape recorder dan merekamnya. Belum lama kemudian Miles sudah bangun dan bertanya mengapa ibu di sini. Sarah berkata Anda sedang memimpi buruk. Miles berkata bukan, dia sudah memimpi sebuah impian yang indah. Sarah juga tak berkata banyak. Keesokan harinya, dia membawa rekaman ini supaya dokter psiko mendengarnya. Melihat apakah dokter dapat mendengar sesuatu. Dokter juga terkejut mendengarnya berulang-ulang sepanjang malam. Tetapi masih mendengar hal apa yang khusus. Jadi dia menelepon profesor dan meminta Sarah untuk membawa Miles bersamanya besok. Profesor ini benar-benar adalah jenius. Dia baru datang sudah bertanya apakah ada apapun tahu bahasa asing dalam keluarga. Sarah berkata tidak ada. Jadi profesor memutar rekaman itu lagi. Meskipun Sarah mendengar masih tidak paham, profesor paham apa Miles sedang berkata. Ternyata dia sudah datang ke ahli bahasa untuk menganalisis dan tahu Miles sedang berkata dengan bahasa Hongaria. Selain itu, ini adalah dialek kota. Isi pembicaraan kekerasan. Memotong tangan, mencungkil mata, tak bisa percaya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, Sarah tidak bisa percaya anaknya akan mengatakan kata-kata ini. Tapi kebenaran terbentang di depan mata dia. Dan itu bahkan lebih menakutkan ketika Miles mengatakan ini adalah impian yang indah. Selanjutnya profesor bertanya Miles ada tindakan aneh apa yang lain. Sarah mulai ingat. Sejak lahir, Miles memiliki pupil berwarna biru. Ketika Miles berumur 4 bulan, dia membawa Miles untuk menyuntik. Jarum menembus 2 cm tanpa anak itu bahkan mengerutkan kening. Sarah khawatir bahwa apakah anaknya ada sindrom Asperger. Tiba-tiba Miles memanggil ibu membuat dokter juga harus terkejut. Sarah sangat gembira dan menggagap anaknya jenius. Mengeluarkan banyak uang supaya anaknya pergi ke kelas jenius. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Tetapi pada sesuatu malam yang Miles berumur 8 tahun sudah ada acara yang sangat aneh terjadi. Karena Sarah dan suaminya memiliki urusan mendesak, mereka meminta pembantu rumah untuk menjaga Miles. Pembantu rumah itu bosan jadi dia meminta Miles untuk bermain petak umpet. Tak duga anak ini sangat pandai bersembunyi. Dia mencari segala rumah tanpa melihat. Akhirnya dia mencari di ruang bawah tanah. Melihat di bawah gelap gelita, dia agak takut jadi tidak mau terus-menerus bermain. Tetapi memanggil banyak kali masih tidak menemukan Miles jadi dia memutuskan ke bawah. Tapi pada saat penting seperti ini, lampu dirusak. Dia tak berpikir apapun jadi bertahap-tahap ke bawah. Tak duga Miles meletakkan kaca dipecah di tangga, menusuk kakinya. Setelah itu, Sarah bertanya Miles mengapa dia melakukan begitu. Tapi Miles memasang wajah polos mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Sarah tidak terlalu menyalahkan anaknya. Beberapa hari kemudian, guru memanggil Sarah ke sekolah. Ternyata dalam percobaan, Miles ingin bekerja sama dengan seorang teman perempuan. Tapi anak gendut itu tidak mengizinkannya. Jadi dia mengambil kunci pas dari kamar kecil dan menekan anak gemuk itu ke tanah kemudian memukulinya. Setelah pulang ke rumah Sarah bertanya Miles mengapa kejam begitu. Dia berkata dia tidak tahu apa-apa. Hanya merasa seperti ada sesuatu orang yang mengendalikan otaknya. Ini adalah sebab semua. Profesor berbicara dengan Sarah, dalam tubuh Miles ada jiwa yang lain. Ini adalah penduduk di kota Hongaria. Sarah mengira dia berbohong. Kini abad ke-21 mengapa masih percaya pada hal-hal seperti ini. Kemudian terburu-buru pergi.
Setelah pulang ke rumah, dia memasak makanan malam dan makan bersama Miles. Miles menangis dan meminta untuk bermain permainan pandang memandang mata dengan dia. Sarah tidak menolak, setuju dengannya. Tetapi mata Miles makin lama makin aneh. Biasanya Sarah tidak menyadarinya, tapi hari ini, mendengar profesor mengatakan itu, dia melihat mata Miles dipenuhi kebohongan. Apalagi tangannya tidak patuh, ia terus mengusap tangan Sarah berulang kali. Akhirnya Sarah kejut dan takut jadi menarik tangannya kembali. Sarah mulai percaya kata-kata profesor. Dia juga online untuk mencari informasi di internet. Memang benar ada kasus seperti itu, tetapi tidak tahu seberapa benar itu. Tapi John masih tidak percaya dan berkata Sarah menyelesaikan masalah menurut ilmu. Tetapi pagi besok, ada satu hal sudah membuat John marah. Dia menemukan kamera tersembunyi di balik bingkai foto di kamar tidurnya. Menggunakan lutut untuk berpikir juga tahu siapa yang melakukan ini. John sangat marah segera memarahi Miles. Untungnya, Sarah tiba tepat waktu untuk mencegah insiden kekerasan. Dalam hati John lahir obsesi, pada malam hari ia tidak berani pulang. Dan pada malam itu, Miles menyelinap ke kamar dan naik ke tempat tidur Sarah. Dan mengatakan beberapa kata yang sangat aneh meminta Sarah untuk memaafkan tindakannya. Sarah berbaring menggigil, tidak berani melihat anaknya. Tiba-tiba bau busuk yang kuat membangunkannya. Sarah bangun dan menemukan segala rumah ada banyak lalat hijau. Dia mengikuti bau busuk itu ke ruang bawah tanah. Meskipun dia sudah menyiapkan mental, tapi masih takut setengah mati ketika melihat seekor anjing yang diamputasi itu dimasukkan ke dalam lemari. Keesokan harinya, Sarah membawa Miles untuk bertemu dengan profesor. Profesor itu berhasil menggunakan hipnosis untuk membangunkan jiwa yang lain dalam Miles. Namun jiwa ini tidak mudah disentuh, bahkan berani mengancam sang profesor. Berkata tadi saya mengambil bulu di kamar kecil. Jika Anda berani membicarakan hal ini, saya akan meletakkannya di gigi saya dan mengatakan Anda melakukan pelecehan seksual terhadap saya. Sampai saat itu, lihat apakah polisi mempercayai Anda atau saya. Kali ini profesor tidak bisa berbuat apapun jadi dia harus melepaskannya. Ketika pulang ke rumah, John sudah menunggu di depan pintu. Melihat anjing kesayangannya terbunuh, John semakin bertekad akan membawa Miles ke rumah sakit jiwa. Kali ini Sarah juga tidak keberatan. Pada malam hari Sarah dibangunkan oleh telepon profesor. Ternyata melalui penyelidikan dia menemukan di sebuah kota di Hungaria ada seorang pembunuh berantai yang suka mengoleksi tangan wanita. Pada akhirnya, dalam satu kecerobohan, seorang gadis melarikan diri. Hal ini membuat polisi untuk menyergap dan menembak mati tepat di depan rumah. Sedangkan Miles lahir pada malam itu. Apalagi, pembunuh itu juga memiliki pupil berwarna biru. Setelah mendengarnya, Sarah semakin takut. Pagi keesokan harinya dia menyembunyikan Miles secara diam-diam agar John membawanya. Dia juga tidak sengaja menemukan buku catatan saat merapikan kamar Miles. Dalamnya ada informasi-informasi tentang gadis yang telah bersembunyi tersebut. Di atasnya di catatan harus membunuh dia. Di sisi ini, John sedang dalam perjalanan untuk mengantar Miles ke rumah sakit jiwa. Karena dia tidak tahan berada jauh dari anaknya, katanya dengan berlinang air mata saat mengemudi. Saya hanya mengantar Anda ke tempat lain untuk menginap selama beberapa malam saja. Miles segera mengerti kata John. Sementara dia tidak memperhatikan, Miles mengambil pisau dan menikamnya di tulang rusuknya. Mobil kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi jalan. Seperti itu, John jatuh kondisi vegetatif persisten. Sarah bertanya Miles apa dia melakukan dalam mobil. Tapi dia masih memasang wajah polos tanpa mengatakan apa-apa. Sarah juga tak berkata apa-apa, hanya berkata akan membantu dia melepaskan kontrol dari Jin. Berkedip, dia membawanya ke sebuah rumah yang jauh dari pusat kota. Tak salah, ini adalah gadis yang sudah bersembunyi. Sarah mengira hanya perlu membunuh gadis itu maka Miles akan menjadi orang biasa. Tetapi dia benar-benarnya tidak bisa melakukan begitu. Tetapi pada saat ini Miles bergegas masuk dengan pisau dan bertanya kepada gadis itu dari tangan mana dia ingin mulai. Masih sama rasa dan resepnya. Gadis itu sangat terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Miles bergegas masuk dan menikam perutnya. Dia meninggal tepat di tempat. Akhirnya menyelesaikan keinginannya, dia membuka pintu untuk pergi. Tak lama, Sarah pun mengejarnya. Dia mengira anaknya sudah kembali, tapi dia sudah salah. Tubuh Miles sudah direbut.
Sarah tidak bisa menerima kenyataan ini, mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arah Miles. Kemudian tarik pelatuknya. Berubah tempat kejadian, Sarah jatuh ke tanah. Inilah pemburu yang menyelamatkannya. Ia berlari untuk memeluk pemburu dan berpura-pura menyedihkan. Wanita gila ini mau menyakiti saya. Di akhir film, Miles dibawa ke keluarga asuh oleh pusat kesejahteraan. Melihat tangan indah ibu barunya, dia mengungkapkan senyum misterius. Film hari ini berakhir di sini. Ikuti halaman untuk menonton banyak film bagus ya.